Berawal dari pertemuan yang tidak direncanakan, Edi dan Jaka adalah teman dekat dan sama-sama menyukai kegiatan pendakian. Tapi, sudah beberapa bulan ini mereka tidak saling bertemu karena Jaka sedang keluar kota untuk bekerja. Edi, dia mempunyai usaha bengkel motor di salah satu kota yang berada di Jawa Timur. Waktu itu, ketika dia sedang sibuk dengan pekerjaannya di bengkel, tiba-tiba temannya yang bernama Jaka itu datang ke bengkel untuk membeli spare part motor. Melihat kedatangan Jaka, Edi pun kaget karena sudah beberapa bulan ini Jaka tidak ada kabar dan tidak pulang. Lalu mereka saling mengobrol dan bercanda di bengkel. Setelah lama mengobrol, ternyata Jaka sudah tidak bekerja lagi di luar kota. Karena sudah sekian lama mereka tidak bertemu, sambil bercanda itu Edi menawari Jaka untuk mendaki gunung. Setelah mendengar tawaran dari Edi, Jaka terlihat sedikit berpikir, karena di sisi lain dia juga sudah lama tidak mendaki. Takutnya sudah tidak kuat lagi untuk mendaki gunung. Dia berucap, "Mendaki kemana, Di? Aku udah lama gak mendaki loh soalnya." Edi pun berpikir kemana dia akan mengajak Jaka mendaki. Karena melihat Jaka yang sepertinya sudah lama tidak mendaki, akhirnya Edi memutuskan untuk mengajak Jaka pergi ke Gunung Pundak yang berada di kawasan Mojokerto. Karena gunung itu tidak terlalu terjal dan tidak memakan waktu lama untuk mendakinya. Lagi pula, tujuan mendaki ini adalah untuk bersantai saja, sekalian temu kangen karena sudah lama mereka tidak bertemu. Singkat cerita, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mendaki ke Gunung Pundak besok sore. Karena kebetulan besok sore adalah hari Kamis dan hari Jumatnya bengkelnya Edi libur. Sore itu sekitar habis maghrib, mereka berangkat dan membawa peralatan seadanya milik Edi. Mereka berangkat dengan menggunakan motor. Setelah 1 jam perjalanan, sampailah mereka di base camp Gunung Pundak via Putuk Siwur sekitar habis Isya. Sesampai di situ terlihat base camp sangatlah sepi. Bahkan tempat parkir motor pun yang biasanya ramai pas weekend, malam itu hanya terlihat ada 1 kendaraan motor saja. Setelah memarkirkan motor, mereka langsung menuju ke base camp, tempat mengurus Cimaksi untuk mengisi formulir pendakian. Edi bertanya pada petugas base camp, "Sepi banget, Pak. Emang gak ada yang nanjak ya malam ini?" "Gak ada, Mas. Cuma ada 2 pendaki doang, cowok cewek, dan berencana nanjak besok." Mendengar penjelasan dari petugas base camp itu, Edi sedikit ragu kalau harus mendaki malam ini. Tapi, mengingat dia sudah sangat sering mendaki ke gunung ini, akhirnya Edi pun tetap positive thinking dan berencana memulai pendakian malam ini juga. Karena di sisi lain, Edi juga tidak punya waktu libur banyak, cuma hari Jumat doang dan Sabtunya dia harus bekerja lagi. Setelah mengisi formulir pendaftaran, mereka istirahat di rest area yang berada di sebelah base camp untuk packing dan ganti baju. Ketika sedang berada di rest area itu, terlihat ada beberapa orang yang sedang berjalan di jalan aspal. Orang-orang itu terlihat seperti habis ziarah, karena terlihat dari cara berpakaiannya. Melihat itu, Edi bertanya pada Jaka, Jak, ini malam Jumat apa ya? Kalau nggak salah malam Jumat Legi. Pantesan banyak orang ziarah." Setelah mengetahui kalau ini adalah malam Jumat Legi, sebenarnya waktu itu perasaan Edi sedikit bimbang antara nanjak atau enggak. Karena di sisi lain, malam itu benar-benar sepi pendaki. Misalkan nanjak, pastinya di atas tidak ada orang sama sekali. Edi pun berusaha menutupi rasa bimbangnya itu pada Jaka, karena dia tidak ingin mengecewakan Jaka yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendaki malam ini. Setelah selesai ganti pakaian mendaki dan packing, mereka pun mulai perjalanannya sekitar jam 8 malam. Sebelum berangkat, petugas base camp sempat bilang dan berpesan pada mereka, "Jadi nanjak malam ini, Mas?" "Iya, Pak. Tapi udah pernah mendaki ke sini kan?" "Oh, udah sering kok, Pak." "Oh ya udah, berarti udah tahu jalurnya. Ya udah, hati-hati di perjalanan. Jangan lupa berdoa."
Mereka pun memulai perjalanannya, walaupun sebenarnya Eddie merasa sedikit tidak yakin. Setelah masuk gerbang pendakian, mereka berdoa agar tidak terjadi apa-apa selama pendakian. Berjalan dengan langkah santai. Sambil berjalan, Eddie terus mengajak Jaka untuk mengobrol, untuk menghilangkan rasa takutnya. Setelah kurang lebih 15 menit berjalan, sampailah mereka di sebuah batu besar yang berjajar. Batu itu terletak di sebelah kiri jalur pendakian. Sesampai di situ mereka berhenti sebentar dan duduk di sebuah kayu bekas pohon tumbang, tepatnya di sebelah batu besar yang berjajar itu. Ketika sedang duduk, tidak sengaja Eddie menoleh ke arah batu besar itu. Samar-samar, dia melihat seperti ada orang yang sedang berdiri sambil bersandar di sela-sela batu besar itu. Awalnya, Eddie mengira itu adalah batu. Tapi setelah dilihat-lihat, kok dia malah melambaikan tangannya ke atas? Karena merasa tidak wajar, Eddie pun mengajak Jaka untuk bergegas lanjut berjalan meninggalkan tempat ini, dan dia tidak bilang pada Jaka. Setelah berdiri dari duduknya, Eddie bilang pada Jaka, Jack, batu di sebelah kita ini kalau siang bagus loh view-nya buat foto-foto." Mendengar ucapan Eddie, spontan Jaka menoleh ke arah batu tersebut. Setelah melihat ke arah batu, Jaka terlihat kaget. Mungkin dia juga melihat sosok orang itu, tapi dia tidak bilang kepada Eddie. Mereka pun berjalan sedikit cepat. Setelah sampai di hutan pinus, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Dan seringkali mereka melihat ada ulat pohon pinus yang besarnya seukuran jempol kaki orang dewasa di tengah-tengah jalur pendakian. Ya, agak geli-geli gimana gitu sih. Tapi sambil berjalan itu mereka berusaha agar tidak menginjak ulat tersebut, agar ulat itu tetap hidup. Perasaan Eddie semakin tidak yakin untuk meneruskan perjalanan ini. Tapi karena dia melihat Jaka sepertinya tenang-tenang saja, Eddie pun tetap berusaha meyakinkan perasaannya untuk tetap lanjut. Lanjut berjalan melewati hutan pinus. Ketika sedang berjalan, Eddie yang berjalan di depan tiba-tiba dikagetkan dengan jatuhnya ranting pohon tepat di depannya. Untung saja ranting itu tidak mengenai kepalanya. Eddie pun menepikan ranting itu dan mereka lanjut berjalan. Tapi kejadian ini terulang sampai 3 kali dengan posisi yang sama. Keyakinan Eddie untuk tetap lanjut perjalanan pun goyah. Jadi malam itu seperti ada yang menahan mereka agar tidak melanjutkan perjalanan. Tapi ya, sekali lagi, Eddie tetap tidak mau mengecewakan Jaka yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendaki malam ini. Akhirnya, mereka pun tetap lanjut berjalan meskipun perasaannya Eddie tidak yakin. Posisi mereka masih berada di dalam hutan pinus. Ketika sampai di sebuah area yang dinamakan Camp 1 Gragal, mereka berhenti untuk istirahat. Mereka duduk di sebelah jalur pendakian yang terdapat sebatang kayu, tempat biasa untuk duduk pendaki lain. Karena haus, Eddie mengeluarkan botol air minumnya untuk diminum. Nah, di area Camp 1 itu terdapat sebuah tumpukan batu dan sebuah gubuk kayu yang beratap jerami. Tepatnya di sebelah kiri jalur pendakian kalau dilihat dari arah naik. Di situ, samar-samar Eddie melihat ada sosok orang yang dilihatnya di batu besar tadi. Dia sedang duduk jongkok di dalam gubuk. Hal yang sama pun dilakukan oleh Eddie. Dia bergegas mengajak Jaka untuk berjalan dan meninggalkan tempat ini. "Nah, di sebelah kiri ini juga bagus, Jack, kalau buat spot foto kalau siang." Kata-kata itu diucapkan Eddie kepada Jaka dengan tujuan agar Jaka juga melihat keberadaan orang yang dilihatnya itu. Tapi kali ini Jaka tidak terlihat kaget. Mungkin dia tidak melihat keberadaan orang itu. Eddie pun tidak berani melihat ke arah gubuk itu karena takut.
Tidak lama berjalan, akhirnya mereka keluar dari hutan pinus tadi. Dan anehnya, angin kencang yang tadi dirasakan di dalam hutan pinus itu sudah hilang setelah mereka keluar dari hutan tersebut. Perasaan Eddie sedikit lega dan mereka lanjut berjalan menuju ke puncak. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak Putuk Siwur sekitar jam 11 malam. Dan waktu itu, di puncak sangatlah sepi, tidak terlihat satupun pendaki lain. Sesampai di puncak, mereka mendirikan tenda di bawah bebatuan, di bawah papan puncak. Setelah tenda sudah berdiri, mereka membuat kopi dan hanya memasak mie instan untuk dimakan. Karena waktu itu mereka tidak membawa perbekalan banyak. Mereka hanya membawa beberapa mie instan dan beberapa roti saja. Ya wajar saja sih, kan pendakian ini cuma semalam doang. Lagian tujuan mereka mendaki ini adalah untuk ngopi di ketinggian. Setelah masakan sudah matang, mereka pun makan dan dilanjut dengan menikmati kopi. Eddie mengajak Jaka untuk meminum kopi di sebuah gubuk yang ada di puncak sambil menikmati pemandangan lampu kota. Sesuai dengan rencana mereka mendaki waktu itu, mereka kemudian berjalan meninggalkan tendanya dan menuju ke gubuk itu. Setelah sudah sampai, mereka pun duduk santai dan menikmati kopi sambil melihat pemandangan yang ada, sambil sesekali ngobrolin tentang pekerjaan mereka masing-masing. Setelah 30 menit kemudian mereka ngobrol di gubuk itu. Mereka mendapat gangguan. Dari kejauhan, tiba-tiba terdengar seperti suara seruling Jawa kuno. Dan dilanjut dengan angin yang sangat kencang. Ya kalian bayangin aja, di tengah hutan tidak ada orang lain dan tiba-tiba mendengar suara gituan. Seakan-akan malam itu mereka dilarang untuk nongkrong di gubuk itu. Seketika itu suasana jadi mencekam. Bulu kuduk mereka berdiri semua. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke tempat campnya tadi. Sesampainya di tempat ngecamp, ternyata tenda mereka yang tadi sudah didirikan itu terbalik karena tertiup angin yang kencang tadi. Mereka pun langsung membenarkan tendanya lagi ke posisi awal. Tapi mereka benar-benar kesusahan untuk membenarkan tendanya karena kencangnya angin malam itu. Akhirnya mereka pun pindah mencari tempat di sela-sela tebing dengan tujuan agar sedikit terhindar dari kencangnya angin. Setelah menemukan tempat yang dirasa sedikit nyaman, mereka pun memindahkan tendanya di situ. Setelah tenda sudah dipindahkan, tiba-tiba klak. Frame tendanya patah dan tenda tidak bisa berdiri lagi. Terpaksa malam itu mereka tidak mendirikan tenda dan memakai tendanya sebagai alas untuk tidur. Malam itu mereka hanya beralaskan tenda dan berselimut sleeping bag. Tidak lama kemudian, angin kencang sudah berhenti dan mereka pun tidur. Sebelum tidur, Eddie sempat bilang pada Jaka, "Jack, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih malam ini?" "Ngerasa banget, ini aneh." "Ya udahlah, kita tidur aja. Semoga kita gak kenapa-napa." Malam semakin larut. Sekitar jam 2 dini hari, Eddie terbangun karena udara terasa semakin dingin. Ya wajar saja sih, karena malam itu mereka tidur di alam bebas tanpa tenda. Tidak lama setelah Eddie terbangun, Jaka pun terbangun karena kedinginan juga. Setelah keduanya terbangun itu, mereka sudah tidak bisa tidur lagi. Akhirnya, mereka membuat kopi dan menghangatkan tubuhnya di samping kompor. Ketika sedang sibuk menghangatkan tubuh, tiba-tiba samar-samar Eddie melihat ada orang yang berdiri di puncak, tepatnya di sebelah tugu. Dan anehnya, orang itu tidak membawa alat penerangan. Karena dari tempat mereka istirahat itu kebetulan tidak jauh dari tugu puncak, dan tugu puncak bisa terlihat. Melihat itu, Eddie bilang pada Jaka, "Jack, itu kayak ada orang di sebelah tugu."
Spontan Jaka pun melihat ke arah Tugu dan melihat orang itu sedang berdiri di puncak. Lalu Jaka menjawab, "Perasaan malam ini gak ada yang nanjak, tapi kok ada orang ya?" Seketika itu suasana jadi mencekam lagi. Bulu kuduk mereka tiba-tiba berdiri. Lalu Edi coba membuat suasana agar tidak mencekam, meskipun sebenarnya dia juga merinding hebat. "Mungkin dia nanjak via jalur satunya, Jack. Jalur langsung pundak. Atau mungkin dia naik pas kita tidur tadi." Gunung itu memang mempunyai 2 jalur untuk menuju ke puncak Gunung Pundak. Yang satu via Putuk Siwur yang mereka lewati ini, dan yang satunya lagi via langsung ke puncak Gunung Pundak. Tidak lama kemudian, orang yang tadi berdiri di Tugu itu pelan-pelan berjalan ke arah tempat mereka sedang ngecamp. Dengan hati deg-degan, mereka menunggu kedatangan orang itu, hingga akhirnya orang itu sampai di tempat mereka, dan mereka bisa melihat dengan jelas. Dia seorang bapak-bapak yang umurnya sekitar 45 tahunan, memakai kemeja hitam, berkumis tebal, dan memakai belangkon di kepalanya. Edi menawarinya kopi. "Mari Pak, ngopi dulu." Dan orang itu menjawab, "Kalian nanjak barusan ya?" Dengan hati deg-degan Edi menjawab pertanyaan orang itu. Iya Pak. Bapaknya sendiri kapan nanjaknya?" Dan orang itu menjawabnya dengan satu kalimat yang membuat mereka sedikit berpikir. "Oh kak, aku wis suwe urip nang kene." "Enggak, aku udah lama tinggal di sini." Setelah kalimat itu terucap dari mulutnya, orang itu pergi dan tanpa berpamitan. Setelah orang itu pergi, mereka berdua mencoba mengartikan kalimat orang tersebut. "Jack, tahu nggak sih maksud orang tadi? Katanya dia udah lama tinggal di sini. Apa jangan-jangan dia penunggu sini?" Apa yang mereka pikirkan itu ternyata sama. Lalu tiba-tiba Jaka berdiri dan berjalan memutari tempat campnya itu sambil mengucapkan sesuatu. "Kula nuwun, Mbah, iki putumu. Sopo wae sing arep manggon nang kene, ojo ganggu. Aku iki nang kene mung kanggo ngrasake keindahan alam gunung iki. Yen tetep ganggu, kowe bakal kena bendoni Gusti Allah." "Permisi, Mbah, ini cucumu. Siapa saja yang tinggal di sini tolong jangan ganggu kami. Aku kesini hanya untuk menikmati keindahan alam gunung ini. Kalau tetap mengganggu, kalian akan mendapat balasan dari Gusti Allah." Setelah kata-kata itu diucapkan, Jaka duduk lagi dan lanjut meminum kopi yang tadi belum sempat habis untuk menunggu pagi. Malam itu mereka tidak ada yang berani tidur karena takut. Di sisi lain, kondisi mereka malam itu tanpa tenda. Akhirnya, pagi pun tiba. Terlihat matahari mulai terbit menyinari puncak Putuk Siwur. Tidak lupa mereka sedikit berdokumentasi. Karena kondisi tidak memungkinkan, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Gunung Pundak dan melanjutkan istirahatnya tadi malam yang sempat tertunda. Mereka pun tidur pagi itu dan berencana turun nanti agak siangan. Setelah 3 jam tidur, mereka terbangun karena terganggu suara rombongan pendaki lain yang baru saja sampai di puncak Putuk Siwur. Melihat kondisi mereka yang tendanya rusak, pendaki lain bertanya, "Loh mas, tendanya kenapa?" Ini mas, semalam ada badai angin sampai tenda kami rusak." Mereka pun memasak untuk sarapan dan memutuskan untuk turun setelah selesai makan nanti. Setelah selesai sarapan, mereka berdua mengemasi barang-barangnya yang tercacar di tanah dan kembali turun. Sepanjang perjalanan turun, terlihat lumayan banyak pendaki yang sedang naik. Mereka juga sempat bersimpangan dengan 2 pendaki cowok cewek yang mereka temui di base camp tadi malam. Ketika bersimpangan, salah satu dari 2 pendaki yang akan naik itu menyapa, "Loh, udah turun mas?"
Iya mas, kami buru-buru soalnya. Oh ya udah, hati-hati. Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka berucap, "Mari pak." Mendengar itu spontan Edi menatap tajam ke arah Jaka. Lalu Edi menoleh lagi ke berbagai arah. Tapi tidak ada siapapun selain mereka berdua. Yang ada di pikiran Edi waktu itu adalah, apa jangan-jangan mereka melihat orang yang semalam kami temui di Putuk Siwur itu di sini. Secara di situ hanya ada mereka berdua. Lantas kenapa dua pendaki itu tadi menyapa dengan sebutan Pak? Karena merasa sedikit takut, Edi pun bergegas mengajak Jaka untuk melanjutkan perjalanan turun. Sesampai di base camp, mereka langsung mengambil motornya di tempat parkir dan menuju ke kolam pemandian air panas yang jaraknya itu tidak jauh dari situ untuk berendam dan membersihkan badan. Ketika sedang berendam, mereka membahas tentang kejanggalan yang dialami selama di gunung itu. Dan ternyata dalam perjalanan turun itu mereka memang diikuti oleh orang yang semalam mereka temui di Putuk Siwur itu. Dari sebelum mereka masuk ke hutan pinus hingga sampai di batu besar tempat di mana Edi melihat sosok hitam yang berdiri semalam. Jaka yang melihat orang itu mengikutinya hanya diam dan memilih untuk mengatakannya kalau sudah sampai di bawah. Dan menurut Jaka, orang itu tidak ada niat untuk mencelakai mereka. Hanya saja dia satu jalan dengan mereka. Jadi orang itu memang sengaja akan turun dan kebetulan bareng sama mereka. Tapi kalian tahu nggak? Itu bukan orang, melainkan makhluk halus atau jin. Sebenarnya semalam Jaka sudah berniat mengajak Edi untuk kembali turun saja dan tidak melanjutkan perjalanan. Tapi melihat Edi yang sepertinya lebih tahu tentang gunung ini, jadi Jaka menganggap tidak akan ada apa-apa. Jadi sebenarnya mereka berdua semalam ini merasakan hal yang sama, hanya saja mereka berdua saling diam. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.